Oke, di lab 34 yaitu untuk securing traffic with IPsec VPN, kita akan melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah kita konfigurasi IPsec proposal dengan menggunakan ESP transform set. Kemudian kita konfigurasi ACL, konfigurasi IPsec policy, dan memasukkan atau mengasosiasikan IPsec policy tersebut ke dalam suatu interface. Ya, di lab 34. Nah, ini adalah topologinya. Topologinya sudah Anda boleh buka di INSP ya, seperti ini. Oke, jadi di sini ada 3 router, yaitu router 1, router 2, dan router 3. Ini adalah terhubung dengan kabel serial interface. Oh ya, kabel serial interface, saya lupa mau tunjukin ke Anda kabelnya seperti apa. Nah, oke. Jadi kalau ini saya start dulu. Ya, jadi di sini router 1 dan router 2 dan router 2 dan router 3 itu terhubung dengan menggunakan kabel serial. Ya, jadi kita ingin melakukan proteksi baik dari integrity dan confidentiality dengan menggunakan VPN. Ya, jadi mungkin selama ini teman-teman Anda cuma tahu pakai aja, ya, mungkin download VPN client, kemudian setelah itu tinggal kita pakai. Nah, di sini bisa kita coba konfigurasi. Jadi kita bisa bikin IPsec, IP secure proposal. Ya. Oke, saya tampilkan dulu CLI-nya. Loading. Ya, dari B. Oke, yang tadi yang di lab sebelumnya yang kita bikin adalah ini ya. Di UID-nya ini yang kita masukkan. Ya, depannya ini yang kita masukkan tadi. Belakangnya mah ya sudah ikut dari MAC address aja. Boleh. Oke, ini sudah aktif. Sekarang kita lihat di labnya. Jadi yang harus kita lakukan di sini adalah kita ingin mengimplementasi IPsec VPN solution antara headquarters edge router atau router 1 dan branch office. Jadi di sini ini adalah headquarters edge router, kemudian dan branch office di router 2. Di router 3. Gitu ya. Nah, sekarang saat ini currently only select department within headquarters require secure communication over public network. Jadi ini router 2 disimulasikan sebagai public network. Ya, jadi jaringan publik yang sifatnya publik. Nah, di sini kita sebagai administrator diminta untuk mengestablish IPsec using tunnel mode antara dua office untuk semua traffic ya yang originate dari departemen tersebut. Ya, kita coba satu persatu. Oke, yang pertama, normal ini ya, normal preparation. Kita hanya setup name, kemudian di sini kita ada masukkan IP address versi 4. So let's do it. Kita mulai dari router 1. Oke, di sini sudah ada system name, kemudian R1. Kemudian di sini kita pakai interface serial atau S1/0/0. Ya, serial 1/0/0 same things. IP spasi address adalah 10.0.12.1 spasi 24. Baru kita bikin interface loopback 0 LO0. Ya. Masukkan IP address-nya 10.0.11 spasi 24. Nah, itu that's it for router 1 untuk saat ini. Ya. Kita lanjutkan ke router 2. Interface S1/0/0, kemudian IP spasi address 10.0.12.2/4. Oke. Nah, ini adalah di router 2 karena ada terhubung ke router 3 yaitu di serial 200. Interface S2/0/0. Oke. Kemudian masukkan IP address-nya 10.0.23.2/24. Nah, baru interface loopback 0. Loopback 0 atau saya selalu singkat LO0. Loopback 0. IP spasi address
10.0.2.2 spasi 24. Oke, itu router 2. Sekarang di router 3. System view, system name 3. Interface S2/0/0 di spasi address 10.0.23.3 spasi 24 dan interface loopback 0 IP spasi address 10.0.33 spasi 24. Dah, gitu ya. Nah, jadi di router 3 ini sudah terkonfigurasi semua dari router 1, router 2, dan router 3. Oke, di sini Anda sudah bisa lihat juga kelihatan pada saat kita selesai konfigurasi serial interface akan muncul the line protocol PPP IPCP on the interface serial 2/0/0 has entered the upstate. Artinya linknya sudah aktif. Ya. Oke, di sini juga sama, enter the upstate. Baik, sekarang kita ini clean up tidak perlu karena kalau nggak salah kita mulainya dari scratch. Jadi kita langsung move ke step 3. Jadi step 2 bisa kita abaikan. Nah, di sini kita ingin mengestablish additional logical interface. Jadi di router 1 dan router 3 kita tambahkan loopback. Kalau tadi kan hanya loopback 0, kita bisa bikin loopback 1. Jadi loopback interface ini Anda boleh konfigurasi sebanyak mungkin, nggak masalah. Gitu ya. Jadi di sini kita bikin interface LO1 loopback 1, bukan LOL tapi loopback 1. Kemudian IP spasi address 10.0.11.11 spasi 24. Di router 3 juga sama. Interface loopback LO1 ya. Kemudian IP spasi address 10.0.33.3 spasi 24. Nah. Alright, next step 4. Step 4 sama teman baik kita main dengan OSPF karena kita harus konfigurasi routing protokol antar masing-masing router. Ya, jadi di sini kita bisa, ini boleh Anda mau ketik lengkap juga nggak apa-apa, Anda mau mau quit dulu juga nggak masalah. Di sini saya langsung aja OSPF router ID 10.0.11. Oke, muncul area 0, baru masukkan perintah network seperti biasa 10.0.12.0.0.255. Untuk network Anda sudah tahu kan kenapa harus dimasukkan 10.0.12.0, 10.0.10, 10.0.11.0, udah tahu kan ya. Jadi saya nggak akan terangkan lagi lebih detail kecuali ada yang masih bingung. Dan network 10.0.11.0. Saya malas ketik, saya pakai tanda panah saja. Oke, router 2 sama OSPF router ID 10.0.22. Oke, sudah area 0, area 0. Oke, network 10.0.20 sudah 0.0.0.255. Kebanyakan nggak ya. Oke, kemudian network berikutnya adalah 10.0.12.0 dan yang terakhir adalah 10.0.23. Oke, ini sudah aktif, OSPF-nya sudah mulai ngobrol. Kita biarkan dia, kita menuju ke router 3. Ya, di router 3 kita mau konfigurasi hal yang sama. OSPF router ID 10.0.33. Oke, area 0. Kemudian network 10.0.23.0 spasi 0.0.0.255. Dan berikutnya network yang ada di router 3 itu adalah 3 jaringan 10.0.30 dan oke, 10.0.30 dan 10.0.30 sudah masuk kan? 0.255. Oke, sudah. Satu lagi kita masukkan 10.0.31.
33.0. Oke, dah. Itu di router 3. Jadi di sini kita bisa sama seperti yang tadi di IP address versi 6, kita bisa pakai perintah ini display OSPF peer brief ya untuk bisa menampilkan. Jadi di router 2 karena dia berada tengah-tengah, display OSPF peer brief sopo itu. Oke, jadi di sini sudah menampilkan OSPF peer brief ya. Di sini sudah muncul dua, yaitu area 000 dengan serial 100 ya, neighbor ID-nya adalah 10011 dan serial 20 dengan neighbor ID 10033. Ya, ini sudah muncul di router 2. Oke. Selanjutnya kita boleh pakai display IP routing table as usual ya. Oke, kita boleh pakai perintah display IP routing table ya di router 1 maupun router 2. Oke, display IP routing table. Ya, di sini kita bisa melihat pastinya karena OSPF itu sudah aktif, maka di sini akan muncul mau ke jaringan 10.0.22 ya, boleh lewat 10.0.12.2. Sama ke 10.0.33 juga boleh lewat 10.0.12.2. Kemudian di bawahnya ada 10.0.23.0 juga lewat interface yang sama. Jadi 10.0.23.0 dan 10.0.33.33 ya. Oke, itu adalah OSPF-nya. Ini agak sedikit berbeda. Cost-nya di sini beda. Ini cost-nya sama, 4896. Oke, never mind. Oke. Jadi di sini di port metricnya mungkin beda. Jadi if the baud rate is maintained, ya maka OSPF bisa show-nya seperti ini. Oh enggak juga sih. Oke, selanjutnya itu sudah, yang penting OSPF-nya sudah aktif ya. Langkah berikutnya yang harus kita buat adalah konfigurasi ACL. Ya. Kenapa ACL ini penting? Ya. Bahkan ACL ini ada kalau kita belajar security atau di network security yang sebenarnya, bukan network security sebenarnya. Kalau kita berada di real case scenario, ACL ini harus diimplementasikan di hampir setiap jaringan. Ya, jadi Anda nanti akan mengetahui, loh, kenapa ACL ini penting? Ya, kenapa sampai kita harus konfigurasi ACL? Ya, karena kalau ACL tidak dikonfigurasi, kadang-kadang kita agak sulit untuk membatasi akses. Ya. Nah, jadi kita bisa membatasi akses dengan menggunakan access control list. Nah, di sini adalah kita ingin mendefinisikan yang namanya interesting traffic atau traffic yang dalam hal ini yang kita inginkan. Ya. Jadi di sini kita menggunakan advanced ACL. Nah, ACL kan ada dua ya, satu advanced, satu yang standar ACL. Nah, jadi kalau standar ACL dia hanya membatasi berdasarkan destination saja. Sedangkan kalau di advanced ACL dia bisa melakukan filterisasi lebih banyak berdasarkan beberapa parameter seperti misalnya source-nya dari mana ya, source network-nya, kemudian mau kemana, ini boleh kita filterisasi ya, jadi kita bisa berikan advanced ACL ya. Oke, mari kita bikin di router 1, kita harus konfigurasi di advanced ACL. ACL 3001 ya. Kalau misalnya kita pakai Anda boleh lihat di situ integer 2000 sampai 2999 itu adalah basic access list ya, artinya dia hanya kalau di Cisco namanya standard ACL, tapi kalau di sini namanya basic access list. Nah, jadi
basic access list itu adalah 2000 sampai 2999. Ini kalau nggak salah ada di, saya sempat lihat di mock exam. Ya. Kemudian integer 3000 sampai 3999 itu adalah advanced access list. Ya. Kemudian kalau integer 4000 sampai 4999 itu adalah layer 2 ACL group. Jadi layer 2 MAC address itu bisa kita masukkan ACL juga. Ya. Oke, sekarang kita pakai aja ACL 3001. Ya, sesuai atau 3001 atau 3000, pokoknya di atas 3000 itu adalah advanced ACL. Kalau sudah 4000 sudah layer 2. Kalau 2000 sampai 2999 itu adalah basic access list. Oke. Baik. Jadi sekarang kita ingin lanjutkan. Ya, jadi kita mau buat ACL-nya. Jadi kita buat advanced ACL. Di sini langsung muncul ACL-ADV menunjukkan bahwa itu advanced access list. Jadi di sini kita berikan rule-nya. Ya, jadi kita rule 5 permit IP source. Jadi di sini kita berikan akses yang bisa traffic yang bisa dilewati, yang bisa permit itu adalah 10.0.1.0 spasi 0.0.0.255. Kenapa ini adalah 10.0.1.0 dan di sini adalah 10.0.0 adalah 0.0.0.255? Karena kita menggunakan yang namanya wildcard mask. Di sini bukan subnet mask tapi wildcard mask. Jadi wildcard mask di sini menunjukkan bahwa subnet masknya adalah 255.255.255.0. Ya, jadi kan wildcard mask itu adalah kebalikan dari subnet mask. Atau ada juga yang bilang cara menghitung wildcard mask adalah dikurangi dengan 255. Ya. Oke, kemudian di sini kita setup source-nya sudah, kita setup destination atau yang kita tuju jaringan berapa, 10.0.30 spasi 0.0.0.255. Oke, itu di router 1. Next di router 3. Ya, ini sudah timeout sistem. ACL 3001 rule 5 permit IP source, ya kebalikan. Ya. Kenapa kita harus bikin source seperti itu? Karena jangan sampai dia bisa pergi nggak bisa balik. Ya, kalau kita tidak specify rule-nya, maka router 1 bisa kirim sampai di 10.030 jaringan 10.030, tapi pada saat dia mau balik itu nggak bisa karena tidak ada access list-nya, tidak kita buat. Gitu ya. Rule 5 permit IP source 10.030 spasi 0.0.0.255 spasi destination 10.0.1.0 spasi 0.0.0.255. Oke, ini saya resize saja biar bisa kelihatan. Ya, jadi ini sudah kita bisa konfigurasi. Ya, ini lengkapnya seperti ini. Baik, sekarang ini di router 1 dan router 3 sudah kita konfigurasi. Nah, sekarang next step-nya adalah kita konfigurasi IPsec, IP security-nya. Ya, IP security proposal dan kita tampilkan dia. Nah, di sini kita di router 1 kita menggunakan perintah router 1. Oke, ini boleh quit dulu. IPsec proposal tran 1. Kenapa dia harus tran 1? Ya, karena dia tran 1 can be anything. Tran 1 itu adalah penamaan. Jadi kita berikan tran 1. Kemudian di sini kita pakai ESP authentication algorithm. Nah, di sini ada beberapa algoritma yang kita pakai. Ada SAA,
ada MD5 sampai SHA 512 bit algoritma. Ya, jadi di sini kita pakai aja SHA 1. Ya, tujuannya ya mungkin sebenarnya SHA 1 ini sudah tidak bisa kita pakai karena mudah sekali untuk di hack atau di crack. Ya, jadi selalu disarankan untuk apalagi untuk VPN kayak gini ya, sarankan seharusnya lebih dari itu ya, minimal 256 tuh bisa dipakai SHA 2 gitu ya. Oke, kita bisa pakai aja ya, for now kita pakai SHA 1 aja, or hell no, ini kita pakai SHA 256 aja ya, nggak apa-apa. Kemudian setelah itu kita pakai enkripsinya. Nah, enkripsinya apa aja nih? Nah, macam-macam. Ada 3DS, ada AES, ada AES 128 bit, 192 bit, ada 256. Ya, saya pakai yang AES 256. Ya, ini agak sedikit berbeda dengan sini. Jadi kalau di sini dari sisi security ini nggak ada apa-apanya. Ya, SHA 1 dengan 3DS itu very easy to get crack. Nah, kemudian di tetangganya yang sama, ini juga harus kita konfigurasi dengan autentikasi yang sama. Sebaiknya seperti itu. Ya, jadi kita bisa klik dulu, kemudian IPsec proposal tran 1, kemudian ESP authentication algoritma tadi saya pakai adalah yang SHA 2-256 ya. 2-256 ya, cek dulu jangan sampai salah ya, SHA 2-256 dan algoritmnya adalah yang AES 256. Kemudian ESP keren juga, ESP extrasensory perception. Encryption algoritma adalah tadi bisa kita pakai adalah AES 256. Ya, this is more secure tentunya. Nah, sekarang kita boleh lihat di masing-masing router yang sudah ada. Kita bisa pakai display IPsec proposal. Display system view dulu. Display IPsec proposal. Ya, jadi di sini kita bisa lihat bahwa tentunya agak beda ya dengan ini karena tadi transformnya adalah SP new, authentication di sini SHA2 HMAC 256, di sini SHA1 HMAC 96 bit doang. Enkripsinya di sini pakai triple dash, saya pakai AES 256. Nah, sama di di router 3 juga sama, bisa kita tampilkan. Display IPsec proposal. Jadi sama. Nah, sekarang kita mau create step berikutnya adalah kita setup yang namanya IPsec policy creation. Jadi kita harus create policy-nya. Ya, jadi kita buat IPsec policy P1. Kita kembali ke router 1. Kita ke system view again. IPsec policy P1 spasi 10. Ya, jadi P1 itu apa? Itu adalah string nama dari IPsec security policy-nya. Kita bikin misalnya P1 adalah nama policy-nya. Setelah itu apa? Sequence number. Nah, kita pakai 10. Kemudian setelah itu di sini ada ISA KMP ya, dengan menggunakan IKA, IKE atau manual. Jadi kita pakai yang manual aja. Oke. Kemudian artinya kalau kita setup manual berarti kita harus sebelumnya kan kita sudah konfigurasi access list-nya, gitu ya. Nah, jadi pada saat kita sudah konfigurasi manualnya, kita sudah konfigurasi access list. Sekarang mau kita masukkan access list tersebut ke dalam policy tersebut. Jadi kita pakai security ACL 3001 yang tadi sudah kita konfigurasi dan nama proposalnya. Proposal tran 1. Nah, itu di router 1. Kemudian setelah itu kita berikan tunnel remote. Ya, jadi di sini sudah masukkan, kita harus masukkan security access list-nya apa, proposalnya apa, kemudian kita berikan tunnel remote. Tunnel
tunnel remote 10.0.20.23.3. 10.0.23.3 ini mana sih sebenarnya? Jadi 10.0.23.3 ini adalah IP address dari si router 2. Sini ya, di sini router 2. 10.0.23.3 ini. Lihat sini. 10 di router 3. Jadi tunnel remote-nya adalah 10.0.23.3. Nah, setelah itu kita masukkan tunnel lokal. Tunnel lokal setelah kita dapatkan tunnel remote, kita pakai tunnel lokal 10.0.12.1. 10.0.12.1 adalah di sini di router 1 10.0.12.1 ya. Jadi kita konfigurasi ujung ke ujung nih ceritanya. Jadi ujung tunnelnya ya, lokalnya ini adalah remote. Jadi ujung ke sini. Ya. Oke. Selanjutnya kita buat SA SPI. SA itu adalah apa? Specify parameter of security association. Jadi security association-nya adalah apa? Di sini ada SPI parameter SA SPI. Kemudian kita berikan apakah dia inbound atau outbound. Oke, kita pakai outbound. Outbound-nya adalah di sini ada AH atau ESP. Kita pakai ESP. Kemudian setelah itu integernya boleh antara 256 sampai 4294967295. Kita pakai murah meriah saja atau mudah gampang saja 54321. Setelah itu again SA SPI inbound ESP ya, di sini kita kebalikan aja sih biar gampang. 1 2 3 4 5. Jadi kalau tadi outbound-nya 54321, inbound-nya 1 2 3 4 5. Ya. Ini for the sake of simplicity. Oke, setelah itu kita harus berikan passwordnya, yaitu SA string key outbound ESP simple. Ya, kita berikan simple-nya itu adalah string, karakter string key dari 1 sampai 255 karakter, cukup banyak. Huawei. Kemudian kita berikan lagi inbound-nya ESP simple juga sama, inbound ESP simple, kita ganti dia. Ya, ini Anda lihat ya, dia berubah menjadi tanda bintang Huawei. Oke, itu adalah di router 1. Jadi cukup banyak yang kita konfigurasi untuk tunneling. Ya. Oke, jadi sekarang kita lanjut di router 3. Router 3 juga sama. Pretty much yang kita mau konfigurasi sama dengan yang ada di di router 1, cuma dengan pengecualian tunnel remote-nya berkebalikan. Ya, kalau tadi tunnel remote-nya adalah 10.0.23.3, ini kebalikan 10.0.12.1. Karena dari yang mau kita lihat adalah dari router 3. Jadi remote-nya adalah di sini 10.0.12.1 di sini. Ya, sedangkan lokalnya adalah ini 10.0.23.3. Gitu ya. Nah, kita coba konfigurasi di router 3. Kita system view, kemudian IPsec policy T110 manual, sama kayak tadi manual. Kita pakai security-nya juga sama, ACL 3001. Kemudian proposal dan 1 tunnel remote adalah 10.0.12.1 dan tunnel lokal adalah 10.0.23.3. Oke, SA SPI outbound ESP
54321. Oh, kebalikan. 12345. 12345. Oke. Kemudian SA SPI inbound adalah ISP 54321. Kenapa ini kok kebalikan? Ya karena ini outbound. Outbound berarti kan dia keluar. Ya, kalau jadi dari router 3 keluar dia pakai SPI-nya adalah 12345. Sedangkan kalau tadi di router 1 ya, kalau kita lihat di sini outbound-nya adalah 54321, inbound-nya malah 12345. Jadi ini harus nyambung. Antara ini dengan ini harus nyambung. Ya, kalau nggak nyambung ya nggak bakalan bisa terbentuk dia punya tunnelnya. Ya, baru setelah itu SA string key outbound ISP simple Huawei, kemudian SA string key inbound ISP simple Huawei. Udah selesai. Nah, sekarang kita boleh tes apakah IPsec policy-nya sudah ada di router 1. Kita boleh display IPsec policy. Ya, di sini sudah ada sequence number-nya, security data flow-nya adalah berapa, tunnel local address-nya berapa, remote address-nya berapa. Ya, di sini ISP strength-nya outbound-nya dan inbound-nya juga muncul di sini. Ya. Oke, apakah ada perbedaan di situ? ISP nggak ada. Oke, di router 3 juga sama. Display IPsec policy. Muncul. Jadi di sini kita memastikan bahwa tunnel remote-nya sudah benar, kemudian inbound ISP setting-nya sudah benar. Ya, string key-nya juga muncul. Oke. Nah, terakhir yang harus kita lakukan adalah kita meng-apply IPsec policy yang sudah kita buat ini ke dalam interface. Ya, interface mana yang mau kita pakai di sini? Ya, jadi kalau di router 1 tentunya interface-nya adalah serial 1/0/0. Router 3 adalah serial 2/0/0. Ya. Nah, caranya gimana? Tinggal kita konfigurasi aja. Tinggal kita masukkan aja sih sebenarnya. Nah, policy-nya sudah kita bikin. Kita dari router 1, system name, system view, kemudian interface S1/0/0. Kemudian tinggal masukkan saja IPsec policy P1. Yang tadi kita sudah bikin namanya kan harus sama, P1. Ya, kemudian di router 3 juga sama. Interface S2, terus system view dulu. Interface S2/0/0. Baru IPsec policy P1. Mudah. Sekarang kita bisa tes connectivity-nya dari router A, ya. Jadi dari router A dari router 1 ke router 3, ya. Oke, di sini kita coba lihat. Di sini adalah ping -A router 1. Ping -A. Ping -A itu apa ya? Select source address. Ya, jadi kita select source address-nya adalah 10.0.11.11 spasi berapa yang mau kita tuju, 10.0.33.3. Oke, di sini dia akan pretty much akan muncul. Tidak ada paket yang loss. Ya. Jadi di sini kalau kita pakai display IPsec statistik ISP, ini hanya untuk menampilkan aja IPsec statistik ISP. Ya, ini kosong semua karena nggak ada yang in paketnya 0. Jadi di sini yang kita lihat adalah only the interesting traffic will be secured by the IPsec VPN.
Ya, jadi kalau misalnya kita bikin, misalnya sekarang kita pakai ping A, tapi kita ganti IP address-nya adalah 10.0.1.1 ke 10.0.3.3. Oke, tetap reply, kita display IPsec statistik. Nah, di sini sudah ada in packet count 5 ya, dan out packet count-nya 5. Kenapa? Kenapa tadi kok 0? Kenapa di sini kok 0? Ya, walaupun reply sih sebenarnya. Di sini kok 0, tapi di bawah ini kok 5, muncul 5. Karena Anda masih ingat pada saat kita konfigurasi policy-nya, ya, pada saat kita konfigurasi policy, di sini kita sudah bikin bahwa ya, permit source-nya, ya, rule 5, permit source 10.0.10, destination-nya adalah 10.0.3.0. Ya, jadi di sini kalau kita pakai ping ke 10.0.11 dan 10.0.3.3, ini akan reply. Ya. Kalau tadi yang di atas juga reply sih, ya kan? Nggak ditolak. Cuma yang kita lihat di sini adalah source-nya adalah 10.0.11 ke 33.33. Itu tidak masuk dalam kriterianya sebagai interesting traffic. Jadi karena ACL kita kan sudah kita konfigurasi dari router 1. IP source 10.0.1.0 spasi 0.0.255. Berarti dari jaringan 10.0.1.0 sampai 10.0.1.255 atau 254 ke destinasinya adalah 3.0 sampai 3.255. Ya. Nah, di sini kan tidak lewat. Ini tidak melewati ini. Ya, jadi dia tidak dianggap sebagai secure. Jadi di sini tidak dienkripsi. Reply, tapi dia tidak dianggap sebagai interesting traffic, maka tidak akan dimasuk dalam policy yang sudah kita buat. Ya, jadi ini bisa terjadi kalau misalnya Anda bikin misalnya IP address 10.0.1.0 sampai 255 ini katakanlah adalah finance, orang finance. Ya, dia mengakses 10.0.3.0 yang ada di finance yang ada di kantor cabang misalnya. Nah, ini harus kita enkripsi. Kalau yang lain-lain mah bodoh connect aja, nggak apa-apa gitu ya. Jadi di sini sudah ada proteksinya dengan menggunakan IPsec. Begitu. Oke, baik. Itu adalah lab kita untuk malam ini. Ya, apakah ada pertanyaan? Jangan sudah tidur semua. Oke, itu saya stop dulu recordingnya.